Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita balik lagi di acara yang paling ditunggu-tunggu oleh warga motor. Permen manis. Permen apa? Permen manis by Permen Media. Nah, di segmen Permen Manis kali ini kita bahas-bahas motor nih. Bagi yang baru nonton juga, selamat datang dan dimaklumin aja kalau video-video kita lama karena kita ngundang narasumber yang bukan kaleng-kaleng gitu. Yang pembahasan dan juga ada yang bisa dipetik para narasumbernya nih. Dan kali ini kita mendapatkan narasumber motor Yamaha Aerox. Ini bisa dibilang Yamaha Aerox Old kali apa? Iya, old. Aerox Old ya. Tahun 2018. Tahun 2018. Nah, sebelum kita masuk ke motornya, gue mau kenalan dulu nih sama yang punya nih. Dengan Mas siapa? Nama gue Arik, biasa dipanggilnya Polai. Biasa dipanggil Anak-anak Polai. sih semuanya manggilnya Polai. Polai itu dapat dari mana itu kata itu? Oh, itu sih biasa tongkrongan. Tongkrongan. Kalau tongkrongan kalau nggak punya inisial. aneh rasanya manggil Bener-bener. nama asli. Jadi biasa dipanggil Mas Polai ini. Nah, Iya. Mas Polai ini bisa kita lihat mungkin nanti sosial medianya akan kita tampilkan ya, seorang penggiat otomotif modifikasi. Terutama di motor nih. Dan sekarang dia membawa satu motor yang sering ditampilkan di Instagramnya nih. Salah satu ya, apa? Lu punya berapa motor sih, Mas? Satu yang biasa Satu. nongol sih ini doang. Yang ini doang ya? Oke, bisa dijelaskan tadi udah disebut ini Yamaha Aerox tahun 2018. Iya, ini Yamaha Aerox tipe S ABS keyless tahun 2018. Gua ngangkut second. Oke, berarti second tangan kedua ya, Mas? Iya, tahun kedua. Di tahun 2018 itu berarti belum ada, lu ngambil di tahun 2020 tadi 2020 dari gue cerita 2020 ini gue ngambil tahun 2020. Jadi sebenarnya Matic juga baru. Matic baru Bisa aja. 2020. Tapi kelihatannya ya nanti kita bahas lah untuk spesifikasinya lah. Nah, tadi udah dijelasin ini Yamaha Aerox tipe S dan ABS juga keyless tahun 2018. Berarti ini termasuk Aerox generasi pertama, Mas ya? Iya, emang ini paling pertama. Paling pertama Iya. yang ini ya. Kenapa di antara motor-motor yang Matic yang beredar? Tapi tadi sempat ngomong katanya mau ngambil kopling nih. Cuman Oh enggak. Balik. oh enggak. Gue dulu koplingan. Lu dulu koplingan. Iya. Oke. Terus kenapa lu milih motor Aerox ini sebagai motor Matic pertama lu? Sebenarnya di rumah tuh motor Matic karena emang bokap juga suka otomotif. Jadi kayak NMAX udah pernah cobain. Oke. Terus Aerox, X-Max juga pernah nyobain. Kayaknya di antara gue pengen dapat satsetnya nih, dapat di Aerox, terus nyaman pengen di NMAX kemarin cuma lagi nggak dapet unitnya. Lagi emang jodohnya ke Aerox aja. Iya, jodohnya ke Aerox kemarin dapetnya. Dan apa namanya, sekedar informasi, dapatnya benar-benar gurih nih barangnya nih. Coba jelasin nih Mas, keadaan pas lu ngambil gimana motornya? Waktu itu gue keadaan ngambil dapat di kilometer 500 perak. 500 perak untuk motor second di tahun 2020, 2020. dan ini motor tahun 2018. Iya. Berarti yang beli kemarin nyimpen doang cuma buat Indomaret gitu. Nggak kepake itu motor, udah sarang laba-laba semua pas gue ambil. Nggak kepake. Bener-bener. Dan akhirnya ini motor lu ambil. Gue ambil. Terus dari tahun 2020 ini ya karena backgroundnya tadi udah orang tua ada background di otomotif juga nih ya, Iya, seneng gitu sedikit ya. lah. Sedikit gitu. Seneng aja deh. Ini mulai kapan nih lu mulai melirik motor ini untuk dimodifikasi, Mas? Sebenarnya di tahun yang sama di 2020 ya. Oke. Karena gue mulai kenal kayak anak-anak Aerox juga yang deket-deket rumah lah. Kayak temen dari temen gue sekolah, temen gue main gitu pakai Aerox juga. Ini kan adalah riding terus nongkrong kayak bahas-bahas apalah gitu. Terus mulailah gue kepincut ke mesin. Ke mesin. Ke pertama. Yang tuh pertama mesin. berarti mesin ya? Mesin gue. Sorry, gue kelas balik lagi nih. Waktu lu pakai kopling, lu main juga nggak? Enggak, gue karena kopling 2,5 dulu. 2,5. Iya. Oke. Pakai motor apa? Gue dulu pakai MT25. Pakai MT. Ada fotonya kok di IG. Ada fotonya. Nanti editor, Nah, di Mas. scroll aja. Mas, jangan nunduk ke kamera. Tolong ditampilkan lah itu MT25-nya Mas Pola ini. Oke. Jadi di tahun 2020 ini
justru kepincunya di mesin nih. Mesin, Untuk karena udahannya. aduh biasa bawa motor 2,5 nih. Oh buat iya Ariam. bener. Ke Aerox, aduh belet juga gue bilang. Berarti otaknya udah ke benchmark nih, tenaga motornya. Iya, kurang. Iya di 2,5. Naikin dikit lah gitu. Dan akhirnya memang keputusan pertama untuk ceburnya di mesin nih. Mesin. Gua dulu tuh awalnya banget gue jauh banget ya bengkel gue dulu tuh main standar porting dulu. Standar porting. Jauh di daerah Jakarta Utara dulu. Ya udah 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun ya lu pegang motor. Iya. Punya kesan gak nih sama motornya? Atau ada cerita yang gak lu lupain sama nih motor nih? Kalau cerita banyak banget ya. Banyak Yang banget. paling gak bisa gue lupain motor jebol di Cikidang. Cikidang. Gue lagi touring sama anak-anak skuter alik. Dari Cikidang Sukabumi, motor disetutin, di stepin sampai Bekasi. Astagfirullahaladzim. Itu mantep banget betis. Wah, mantep banget. Sebelah kayak talus tuh. Kenceng banget betis langsung. Kacau itu nggak bisa gue lupain sih. Iya, tapi dibalik ya suka dukanya lu tetap melihara motor ini, tetap Iya. disayangin. Sampai akhirnya looks-nya seperti sekarang ini nih. Iya. Nah, untuk memulai tertarik terhadap eksterior nih Mas, untuk modifikasi eksterior tuh, awalnya dari mana dulu Mas? Awalnya gue dulu eksterior paling pertama biasa lah knalpot. Knalpot. Dulu knalpot. Oke. Knalpot juga kan gonta-ganti. Terus mulai nih motor ngeremnya kurang. Mulailah ke master rem, ke kaliper. Kaliper. Gitu. Dengan spek mesin yang udah upgrade ya itu. Itu gimana? kayak aduh gue lupa deh. Pokoknya paling pertama tuh gue ganti master rem, terus ganti Oke. kaliper. Oke. Itu pasti motor kayak udah standar porting deh. Udah standar Porsche. Oh, oke. Berarti memang ya tadi dari mesin dulu baru ke eksterior. Iya, kalau gue gitu. Nah, tadi udah di spill dikit nih spesifikasi yang diubah sama Mas Pola ini di motor Aerox-nya nih. Iya. Lebih lengkapnya kita langsung bahas aja. Kita mulai dari depan ya Mas ya. Kita Iya. mulai dari daerah kokpit nih. Dari windshield dulu nih. Kayaknya windshield emang original apa gimana Mas? Apa Ganti ini udah ganti? aftermarket. Ini kayaknya emang kebutuhan orang-orang Aerox sekarang kali ya. Sebenarnya jenong-jenong gitu. template. Tapi kan ada dua kubu nih gue lihat Mas. Ada yang clear sama ada yang smoke nih. Lagi Mas. semua. Gue awalnya emang lagi, kebetulan gue beli windshield tuh ke bengkel yang dekat rumah gue aja. Karena kemarin kayak, gue lagi, kalau nggak salah lagi belanja part-part CVT, wih windshield nih. Sekalian gitu. Tadinya gimana? Tadinya mah standar. Masih standar. Tadinya standar ya. Gitu. Ini ada sekalian lah gitu beli. Oke, untuk mereknya tahu nggak Mas? Ini mereka kalau nggak salah MHR kalau nggak salah. MHR ya, MHR jenong dan smoke ya ini ya jatuhnya ya. Oke, kita lanjut ke samping-sampingnya ini spion nih, spion. Spion pakai apa Mas? Ini tuh spion klonnya punya GS. Punya GS, Iya, klonnya punya GS. KW-nya lah, KW-nya punya GS. Ya, apa namanya aftermarketnya lah ya. Iya, jadi tangkanya pendek ini. Iya, karena jujur aja nih, kalau yang lain kan tiba-tiba apa namanya, yang kiblatnya Yamaha biasanya make X1. X1 atau Iya, Mas ya. iya. Kalau yang si ini nih merek yang sayap biasanya spion klik. Oh iya, Vario. Iya. Nah ini beda sendiri nih, teman. Beberapa ada yang gue lihat udah pada berubah ya. Kalau nggak kayak gini, tuh biasanya make punya X-Max ya. Oh Nemo iya, ya? X-Max Nemo. Iya, X-Max itu Nemo. juga udah pada bermunculan tuh. Gue juga udah beberapa kali ganti sih spion. Udah beberapa kali ganti. Beberapa kali ganti X1. Sempat bar N, Mas? Pernah pada Wah, zamannya itu. mantap nih. 2020 bar N. Kamu lagi belok bentok paha. Lagi macet. Kacau. Gue penasaran nih Mas, gue belum pernah punya, ya motor gue juga, ya dikasih bar N, motor bebek juga lucu sih. Dari segala look, saya ini selera ya gitu ya. Cuman dari segi visibilitas gimana Mas? Nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat. Lihatnya paha kalau lagi jalan. Kacau itu bar N. Yang penting kelihatan ada spion doang sih itu sebenarnya. Nah, itu testimoni sendiri dari Mas Pola ini. Oke, kita lanjut ke pengereman. Nanti dulu kita ke hand grip Mas ya. Ini hand grip pakai merek iTech. iTech ini kayak KW-annya punya si Puig. Ya, ini versi murahnya lah, versi lokal. Nah, itu dia ada tipenya nggak? Kan kalau misalkan Puig kan ada yang soft. Oh, ini satu tipe doang, ini satu soft tipe doang ya. Iya. Oke, lanjut ke Jalu. Jalu. Ini Oke. fast bike kalau nggak salah. Fast bike. Jalu mau pernah ganti gue. Model yang agak ini bilangnya chrome apa gimana ya Mas? Kroman lah. Itu kayak
Gue tuh sebenarnya eksterior kayak gitu kayak yang penting ketempel lah. Oh, Gue gitu. lebih eksterior gue tuh lebih ngejar ke fungsi. Lebih Kayak yang gue fungsi. pakai gitu. Kayak ya tadi Gue pakainya enak lah. Iya, Ya. betul. Karena kalau pengereman juga kan penting, sekarang udah menunjang mesinnya juga kan. Iya, bener banget. Oke, kita lanjut ke pengereman nih, master nih. Ini masternya pakai RCB S1 yang 17 mili. Yang 17 mili. Iya. Oke. Tar dulu nih. Tadi di sebelah ini gas spontan nggak sih, Mas? Oh ya, gas spontan. Gas spontan. Ini gas spontan pakai punya YZ. Pakai punya YZ. YZ. Pakai punya YZ. Itu Yamaha ya, Mas ya? Yamaha ya, YZ. Motor trail. Iya, Special trail. engine. Oke. Dipakai punya YZ. Dan kelihatannya ya baru lihat sih gue pakai ini. Tapi bentuknya kurus ya. Iya. Ada yang lu ubah nggak dari handle-handle yang lain? Handle. Maksudnya dari ini kan lu pemasangan si Masangnya PNP atau enggak? yes itu. Oh, ini sih kayak dicowok aja nih si saklarnya ini nih agak dicowok biar ini lebih masuk ke dalam. Oke. Tapi secara saklar yang lain itu kan yang starter itu rumahannya masih standar sebenarnya. Standar. Karena kalau Aerox ini agak susah ya ganti saklarnya tuh nggak ada yang karena bentuknya dia nyatu sama si batoknya. Oke, berarti yang kira juga sama ya, masih standar juga ya. Kira standar juga. Oke, tadi udah disebut ini pakai RCB S1 ya untuk pengereman master. Master rem ya. Oke, dari atas ada lagi nggak Mas nih yang diubah? Paling handle kiri aja sih. Oh iya, handle kiri. Pakai KTC itu handle-nya doang sih. Pakai handle dong. Nah, kenapa Mas? Ini kan S1 kan ngeluarin yang kiri juga nih Mas. Oh, karena nggak ada setelannya kalau RCB, nggak ada setelan jauh dekat. Gue suka nge-setel karena kalau nge-setel lewat bawah agak susah ya. Oke. Harus turun dulu Iya. setel dari depan dulu kalau lagi touring. Berarti lagi ini jalan lalu jauh. pilih ke KTC. KTC jadinya. Warnanya juga nyamain ya Mas. Iya. Seragamin tuh. Dipentingin fungsinya dulu, bener Fungsinya kan? dulu. Ada setelan, pasang, Oke. seragam, bagus. Oke, lanjut kita turun ke bawah. Ini depan jangan ngomel nih, kagak pakai plat. Biasanya ini kebutuhan syuting, deh. Gak usah dikomen lagi gitu. Bawa lagi ya. Kita ke shock depan Mas. Oke, shock. Ini gimana Mas? Shock depan nggak ada yang diubah sih, cuma di rebound ulang aja. Cuma dari bonolang. Kemarin sempet diturunin sekitar 2 cm, tapi karena belum lama ini gue bis touring, jadi gue naikin lagi dibanding jedok-jedukan. Lu naikin lagi ke yang standar, Iya, ini ya, ukuran standar lagi, dinaikin lagi si fitmentnya. Oke. Kita lanjut ke ban. Ya boleh deh kita ke ban. Kalau spakbor nih, ini Spakbor orinya apa namanya? Yang tipe S ini hitam, memang? Apa spakbor seinget gue ini tuh warnanya sama kayak ini. 1 ton kan dia sama 1 yang ton. sama body ya? Ini karena kebetulan kemarin konsepnya kan masih karbon, ini hitam sama ini hitam, batuknya hitam. Cuma karena kemarin belum sempet repaint, pasang aja dulu Pasang yang dulu ada. aja. Iya, lagi nggak kelihatan juga orang nggak ngeh. Bener. Oke, kita ke bawah lagi. Dari segi pengereman dulu deh. Pengereman bawah ini ada disc. Discnya pakai apa nih? Dis ini pakai AMS AMS Iya. untuk ukurannya 260. 260. Pasangan PNP bawah. Baut berapa ini Mas? Karena velgnya gue juga berubah. 3 ya? sama kayak Aerox kok PNP. Oh, sama kayak velg Aerox ya. Oke. Lanjut kita ke kaliper. Kaliper ini pakai KTC 4P, tipenya gua lupa. BRE apa ya? Tipenya pokoknya dia 4 piston. 4 piston. 4 piston. 4 piston. Disambung dengan Selang rem. Selang rem ini KTC juga deh, seinget gua. Iya KTC. Selang rem KTC. Selang rem KTC gitu. Ini ABS nyala Mas? ABS nyala. Oke. ABS nyala karena gua kepake banget. Kepake banget ya. Selamatin berapa kali gua gara-gara ABS. Itu Kacau. dia tuh. Betul. Kepake. Jadi kalau emang lu punya motor yang tipenya ABS ya, kalau bisa dimodifikasi tapi tetap dipasang. Tetap dipasang. Karena fungsinya sangat bagus ya. Dan juga kan emang harganya lebih mahal. Masa nggak dipakai? Sayang kalau dipakai. Oke, kita lanjut ke velg dulu. Velg pakai apa nih, Mas? Velg ini pakai VND Six Stars yang VND Six Stars. Langsung PNP Aerox ya, bukan yang diubah-ubah kayak yang punya Vario ke Aerox. Ini yang versi punya Aeroxnya. Secara lebar dengan standar gimana, Mas? Sama persis. Depan belakang. Dia depannya 2,5, belakangnya 3. Berarti sama depan belakang sama. Sama. Ya? Oke. Untuk warnanya sendiri? Warnanya ini di repaint sih, jadi gunmetal. Di gunmetal. Awalnya beli warna apa, Mas? Awal hitam. Warna hitam. Karena hitam warnanya mati banget. Iya, benar sih. Cobalah repaint ke gunmetal. Karena ini bisa hitam, kalipernya juga. Iya, jadi hitam semua mati. Oke, dan dibalut dengan ban apa nih, Mas? Ban ini pakai Maxxis Victra. Ukuran 100/80, ini downsize.
Downsize. Downsize 10 dari ukuran standar. Ukuran standar kan 110 per 80. Iya, Ini jadi 100 per 80. 100 per 80. Karena kan kalau standar lumayan gambut kan. Iya. Kayak, turunin dikit lah, masih oke kelihatannya. Tapi untuk pemakaian ada kendala sendiri? Kalau Nggak ada sih, paling kayak kemarin touring doang nikung-nikung jadi cepet gasruk. Oh. Kalau lagi miring cepet gasruk dia, karena posisinya lebih rendah. Hashtag anak rebah. Wah, aduh. Lebih kelurusan sih saya. Nggak bisa rebah, takut. Oke, pakai Maxxis Victra ya Mas. Nah, dari depan ada lagi nggak nih? Udah sih, nggak ada lagi. Untuk as masih standar ya? Masih semua, standar masih ya? semua. Oke, berarti kita agak mundur ke tengah nih. Ke tengah yang agak show off nih kayaknya tutup tangki nih. Agak unik ya, Bang. Agak unik nih. Tutup tangki ini ada mereknya nggak sih, Mas? Nggak ada, ini kayak buatan handmade lah. Handmade dari temen gua, ada yang jual kemarin nawarin. Oke lah, gue juga kemarin kan perlu ngeliat suhu air radiator secara langsung kan, daripada gua harus buka HP lihat ecu, jadi gua pakai koso buat termometer koso. Yes. Awalnya gue taruh luar, cuma udah beberapa kali itu konslet rusak. Jadi gue perlu tempat yang nggak kena air tapi masih kelihatan. Masih kelihatan. Jadi gue kepikiran, wih ada nih tutup tangki standar, transparan. Taruh dalam bisa nggak ya? Oh bisa deh. Pasang di sini, jadi gitu deh. Akhirnya dipasang di dalam. Di dalam, jadi nggak kena air. Kedap. Iya. Oke. Dan ini teman Mas jual produksi massal nggak nih? Massal. Ada. Dia di Tokpednya. Di Tokped Stargazer Speed Shop. Stargazer Speed Shop, tapi nggak jual Hyundai ya? Jualnya cuma. Ada. Kalau misalnya mau beli langsung bisa tuh, bro, kayak ke Limo. Nah tuh. Ntar juga mungkin kalau ada Instagram dan Tokpednya linknya ada di bawah, ada. disimpan. Oke, kita lanjut ke bagian tengah untuk joknya, Mas. Jok ini cuma ganti kulit aja pakai yang tipe apa ini? Amplas ya? Amplas bisa dibilang amplas, sama dipapas-papas dikit lah buat nyesuaiin aja. Bentuk dikit ya. Udah. Ya kelihatannya gitu kayak standar. Emang Masnya tadi cerita memang mau sleeper motor ini. Iya, gitu. betul. Orangnya humble ya. Oke, kita langsung ke body nih. Untuk ukuran motor di tahun 2018 nih, Mas. Lu kayaknya ngerawat banget nih body nih. Untuk body. Bisa diceritain nih? Ini body sebenarnya body simpenan. Dari awal motor beli itu H+6 bulan lah. Gue beli body satu lagi buat di repaint. Awalnya dulu warna biru muda. Karena gue kan anaknya agak-agak DIY juga ya. Jadi gue di rumah ngecat sendiri, nyemprot sendiri. Cuma hasil beberan. Ya namanya nyoba kan. Nah itu lumayan lama tuh bertahan di biru muda. Terus nggak lama gue punya kenalan lah, tetangga nawarin, gue lagi buka jasa karbon nih. Mau gak body lo gue karbon? Nih, gue bilang sekalian lah buat dia belajar gitu. Itu yang si biru muda apa yang si biru muda? Ini masih disimpan terus ini di kamar. Body di karbon, cuma yang namanya belajar ya. Emang kalau lihat dari jauh nih bodinya bagus, cuma kalau dideketin ya resinnya agak kurang. Jadi kemarin ada yang mau bayarin juga, jadi gue lepas body karbonnya. Keluar lagi deh body ini, masih simulus ini di kamar doang. Berarti yang untuk pakai body yang si biru itu agak lama ya? Lama, ini gue pakai ini baru tahun 2022 akhir. Lu pakai ganti ke standar lagi ini? Iya. Jadi ya simpenan sih. Itu juga saran kayaknya buat lu kalau misalkan mau ngecat ya, kayaknya lebih mending beli body baru lagi nggak sih gitu? Body bekas aja. Bekas banyak gitu. Banget Aero. Body bekas tuh. Yang ini kalau masih mulus disimpan gitu kan? Iya, betul. Itu yang disematkan sama Mas Pola ini. Oke, kita lanjut ke ini. Kalau yang untuk jack sampingnya yang warna silver nih originalnya apa namanya? Catnya originalnya Yamaha ya? Ini originalnya Yamaha, cuma gua ini beli baru karena yang sebelumnya pada patah nih karena sering buka tutup kan, buka pasang. Bagian baut-baut ini nih dia pada patah dalamnya. Waktu itu warna hitam. Ya refreshment juga sih ya kan, baret kena kaki kan. Iya, karena emang motor juga sering dipakai, sering dibongkar. Iya. Dan ini harian loh guys. Harian. Ke kantor lumayan jauh. Jarak berapa tuh kira-kira ya? Kalau bolak-balik tiap hari tuh? 20-an kilo lah. Kalau PP 40. 40 kilo. 40 sampai 50 lah. Belum nongkrong ya? Belum nongkrong lanjut. Kemana-mana. Mungkin menurut lo nggak seberapa, cuman akan lebih mes ketika kita nanti ngebahas mesinnya sama Mas Cos. Oke, sebelum itu kita habisin dulu eksterior ini. Di bagian tengah udah kali ya.
Yang lu ubah tadi ada dari jok, terus kita udah bahas ke body. Iya. Kita lanjut ke ini lupa gua. Apa tuh? Perlampuan ada yang lu ubah nggak, Mas? Lampu ya kayak anak-anak ngabers aja sih, gue pakai apa yang Devilai itu karena dulu kan udah lama banget dari 2020 gue pasang, nggak dicopot-copot sampai sekarang masih nyala. Kalau untuk sen nggak ada yang gue rubah, semuanya standar. Sampai lampu belakang pun juga nggak ada yang berubah. Lampu belakang gue kemarin namanya gue kan DIY gitu ya, gue ngeliat ada orang luar modifikasi stop lamp mobil gitu jadi infinity light gitu, kayak ke dalam gitu. Oh ya? Niatnya kayak gitu, cuman gagal. Karena emang versi bikinan sendiri namanya nyoba ya. Jadi kayak cuma LED doang, dikasih lingkaran, terus dalamnya gue kasih LED. Jadi kayak nggak standar sih lampu belakang, bikinan sendiri lah jatuhnya. Ya, mungkin teman-teman perlampuan ada yang mau R&D sama Mas Polain. Gak apa-apa, tapi kadang gue tiba, wih, stop lamp gue beda sendiri nih, tapi bikin sendiri. Iya, ada rasa-rasa. Ada ada sedikit lah, walaupun gak bagus-bagus banget ya. Oke, kita kembali ke belakang. Nah, ini untuk spakbor juga standar ya, Mas? Spakbor standar. Gue baru ganti belum lama ini. Karena kemarin touring. Iya, pada kecipratan kan katanya. Gue ganti standar aja lah. Aslinya pakai sebelumnya potongan biasa. Potong kan dulu ngabers banget ya. Spakbor potong, spion bar end. Ya, zaman dulu lah. Udah lewat. Zaman dulu, guys. Buka berarti komen kalau ini. Pas sekarang lebih ke proper ya. Iya, lebih ke proper. Di mana lebih bagus banget sekarang. Agak pindah lah culture. Iya, culture pindah sekarang. Bagus. Oke. Di belakang apa lagi? Kita ke yang besar dulu kali ini. Shockbreaker. Shockbreaker ini pakai KTC Extreme, cuma dilunturin warnanya jadi warna silver. Itu warna lunturnya gitu. Aslinya yang warna ini. Itu persis kayak itu apa? Hitam terus putrana orange. Iya. Banyak juga yang udah pakai juga. Di NMAX juga banyak. Yang pada warna titanium gitu-gitulah. Ini cuma dilunturin, cuma pada doang nggak dilunturin. Oke. Berarti ini ukurannya 305. 305 ya, 305. Standar. Kenapa dilunturin, Mas? Sebenarnya gue mau bikin konsep baru, cuma baru kecil, baru soknya doang nih kepegang. Konsep barunya masih rahasia lah nanti. Agak sedikit terspill di sini kayaknya. Baru dari soknya aja. Oke. Iya, sampai kalau si springnya mah masih standar kan? Masih standar. Oke. Masih Orion. Baik. Lanjut kita ke kaki-kaki belakang. Pertama kita bahas ke pengereman dulu, ada yang diubah di belakang? Nggak ada sih. Tromol semuanya standar. Semua standar. Oke, lanjut kita ke velg. Nah, velg ini tadi pakai Six Star yang lebarnya 3 ya? 3 inch, seinget gue ya. Iya. Nah, itu kalau itu di komen aja kalau misalkan salah gitu. Nah, untuk pemilihan ban belakang nih, Mas. Ban belakang kayaknya agak beda nih, Mas. Iya, ini ban belakang kemarin lagi nyoba aja pakai Swallow Razor. Kemarin karena emang udah beberapa kali pakai Maxxis, ya udah gitu-gitu aja gitu, cobain pakai ban baru lah, merek lain gitu. Untuk tipenya apa, Mas? Razor apa ini? Swallow Razor. Maksudnya medium atau soft gitu? Oh, ini soft. Soft ya? Soft ini sama kayak Maxxis. Oh, sama kayak. Sama dia, soft. Rasa-rasanya juga pun mirip. Cuma kalau basah lebih enak Maxxis sih dibanding ini. Oke, tengahnya habis banget. Nah, untuk apa namanya ukuran 120. Downsize. Downsize juga? Downsize. Oh, oke. Kan aslinya itu belakang 140. Belakang 140. Diturunin 2 ukuran jadi 120. Oke. Sebenarnya ini bannya tuh ikutin ini aja. Ukuran ban PCX lokal. Depan 100, belakang 120. Gue juga nggak paham gitu. PCX lokal yang ini loh, yang di sini. Iya. PCX. Tahu. Ukuran ban PCX. Motornya tahu, cuman ukurannya nggak Oke gitu. Ukurannya ukuran standar PCX lah. Ini ikutin. Untuk harganya berapa sih, Mas, ini? Perbandingan deh. Kalau yang ini untuk yang speknya bannya 110 ya ini ya? Aduh, gua harga ban tuh gua kurang ini soalnya naik turun harganya ban itu. Gua lupa inget, pokoknya kisaran ban depan tuh range di 300. Dengan ukuran lo ini ya? Iya, belakang juga di 3,5-an lah. Pokoknya sepasang 500-an. Nah, itu tadi agak sedikit testimoni dari Mas Pola itu. Kalau Mas Pola yang Mas Pola rasakan itu, kalau memang jalanan basah memang better di Maxxis yang Maxxis, lebih enak Maxxis.
Eksterior udah ya. Kalau untuk cover CVT nggak ada ubahan juga ya? Cover CVT sebelah kiri? Iya. Oh, nggak ada. Nggak ada ubahan. Itu standar. Mungkin dari eksterior itu aja ya Mas ya? Iya. Thank you banget sudah berpartisipasi ngikutin nyebutin semuanya gitu loh untuk santai. Dan selanjutnya ini mungkin spek yang ditunggu-tunggu ya. Biasanya apa nama segmen lu? Skrut virtual. Skrut virtual, boleh. Skrut virtual bersama Mamang Cosi. Kalau penasaran ya jangan di-skip. Oke. Balik lagi ke segmen Skrut virtual bersama Cosi. Sebelum kita mulai kita kenalan dulu Mas. Polai. Gue Cosi Mas. Ini ada saudara nama Jerome Mas. Jerome Polai. Wah, banyak banget yang ngomong kayak gitu. Jerome Beda nasib Polai. aja, beda Jerome nasib. Polai. Oke, kita langsung masuk aja nih Mas ke mesinnya. Mungkin ini salah satu bakal menjadi rekor di YouTube kita spek mesin paling ekstrim sejauh ini. Iya. Kemarin yang udah ekstrim udah tuh punya Mas Rokan 66 kan. Ini ada lagi lebih ekstrim. Penasaran? Kita bahas nih. Dari pengapian dan kelistrikan lu Mas. Pengapian kelistrikan ECU masuk gak? ECU masuk. ECU masuk. Pengapian koil standar, Kalau standar, busi standar, posisi standar. terus full standar, magnet standar, Oke. ECU aja. ECU pakai apa Mas? Araser Super 1. Araser Super 1. Nah, kenapa lu nggak pakai ECU kuning Mas? Orang-orang kan kebanyakan Aerox ECU kuning. Takut gak ngangkat. Udah gitu aja. Dulu pernah pakai ECU. Pernah. Weekend dulu. Cuma itu pakai sekitar setahunan, itu mappingan pada bubar semua. Berantakan semua. Berantakan. Udahlah, ganti aja Araser. Sejauh ini gimana pakai Araser ya Mas? Oke. Aman. Nggak ada masalah. Nggak ada. Oh, tuh kalian yang mau upgrade permesinan kelistrikan dari mesinnya bisa ke Araser, cuman harus nabung dulu karena harganya lumayan. Jadi mendingan langsung beli mahal dibanding juga pada error-error. Ya, ada harga ada barang ya Mas ya. Betul. Nah, kita lanjut ke bagian pernapasan nih Mas. Penapasan apa TB? TB ini pakai punya MX King. MX King ukuran Ukuran 42. 42. Ini berarti barrel Mas. Enggak, ini Masih pakai koin. Masih koinan. Terus intake-nya ini CNC. Intake-nya CNC berarti down draft. Bikinan ya. Dia tegak 90 derajat. Nah, ini kan udah down draft, kenapa lo masih pakai itu Mas? Itu pajangan aja. Pajangan aja. Slipper soalnya. Baik, kita slipper. Ini kalau lo lihat langsung nih motornya, lo gak bakal nggak bahwa spek mesinnya se-ekstrim ini. Gue aja baru waktu nonton video review di siapa tuh Biagi. Nggak Pas denger 70. Nggak salah. Iya, biar nggak kelihatan, sengaja. Makanya gila banget. Terus kita lanjut. TPS Mas. TPS standar. TPS standar. TPS Bisa. standar making. Oh, Soketnya making. sama. Kirain standarnya Aero. Oh enggak, standar making soketnya sama, dia bisa masuk. Oke, ini pakai Velocity Mas. Pakai Velocity itu sama bikinan juga CNC. Itu jadi nyatu Aluminium. apa namanya? Satu paket sama TB-nya apa eksternal? Beda lagi. Bikin lagi. Oh, bikin lagi. Jadi seset. Jadi tuh dia kalau misalkan mau bubut velo buat TB Maxing agak-agak ini ya. Agak-agak tricky. Jadi si TB-nya Maxing itu bibirnya dia agak ada itunya loh. Landai gitu ya. Ada landai. Jadi pasang sekalian sama velonya biar rata semua. Gitu. Gitu. Nah, untuk injektor Mas. Injektor pakai X-Max. X-Max yang 2,5. 2,5. Masih cukup. Masih cukup. Oke, kita lanjut ke bagian head ini Mas. Apa yang lo ubah? Head ini banyak banget di head sumpah. Di head ini salah satu part yang bikin motor gue beda sama orang. Jadi ini head ini pakai MX King. MX King itu sama kayak Fiction Old. Iya. Di situ ada beberapa customer yang paling utama tuh tiang bau tanamnya harus ganti. Bau T-nya karena kurang berarti? panjang ya. Oh. Kurang panjang. Dan gue nggak tahu sih ini pakai bau tanam apa itu dari bengkel, kayak bikinan deh. Terus sama beberapa penyesuaian lagi di bagian sentrik kayaknya. Oke, gue akan bahas lebih dalam lagi. Boleh ya Mas ya? Bahas lebih dalam ya? Boleh. Ini pakai headnya MX King. Kenapa lu milihnya head MX King? Kan orang-orang yang main Aerox kebanyakan NMAX New. RMAX New R15, R15, ya, yang masih ada VVA-nya tuh, dan buangnya tengah. Kenapa lu milihnya MX King? MX King karena kemarin ditawarin sama bengkel. Soalnya si MX King ini dia bisa pakai klep yang gede banget, terus portnya bisa gede di portingnya, terus non VVA. Non VVA. Lebih gampang bikin camnya. Oke, berarti ini motornya nggak ada VVA. Non VVA ini. Berarti kalau di Honda tuh namanya VTEC Delete. Ya. Nggak ada VTEC-nya jadinya. Ini VVA delete. Betul, VVA Delete. Nah,
Ini untuk ukuran klepnya berapa, Mas? Ukuran klep 2825. 2825? Iya. Untuk part klep 2825? 2825. Buset. Gede banget emang. Terus untuk nokennya, Mas, ini standar Noken custom ini apa bikinan. aftermarket? Bikinan. Gue nggak tahu ini bahannya. Kayak ini bahannya biasa dari billet. Terus dibikin lagi. Soalnya ini camnya ini sebelumnya dipakai sama MX King balap MP1. Lo buat road race? Buat road race. Buset. Dicolok ke sini. Ini buat kemarin street race. Masih cam yang sama. Jadi disesuaikan lagi dari kompresinya aja. Sisanya gitu. sama angka dialnya. Nah, ini untuk klepnya pakai bahan apa nih, Mas? Standar apa? Klepnya ini bawaan dari Heta, kalau nggak salah ini klepnya pakai SAM Racing? SAM Racing. Oke. Klep aftermarket. Sebenarnya gue ngusahain pakai klep standar motor lain. Cuma gak ada yang sesuai. Sekalinya pun ada, bubutnya kebanyakan. Paling mirip tuh dia sama KRX 2.5. KRX 2.5 seinget gua 3328. Nurunnya jauh banget kan ke 2825. Jadi kayak kemarin kepikiran paling pakai punya mobil. Waduh. Punya Lancer. Tapi batang klepnya sama emang pakai Batang klepnya 5 masalahnya. Nah, Nah, gue nih batang 4,5. Kemarin pikiran lagi. Bubut lagi. Bubut lagi nih. Udah lah. Beli aja yang udah jadi gitu. Jadi pakai SAM. Pakai SAM Racing. Untuk pernya, Mas? Per klep pakai Samurai. Kuat, Mas, gak ada floating gitu-gitu? Aman sih sejauh ini. Aman, karena ya? ini limiternya nggak tinggi-tinggi banget. Limiter motornya cuma di sekitar 10 ribuan sampai 11 ribu. Seinget gue 10 10.8 ya, 10.800 seinget gue. Oke, ini pakai headnya making, berarti porting udah pasti gede-gede pasti portingnya. Gede banget. Ya kan? Kita lanjut ke bloknya nih, Mas. Blok. Ini bloknya lu pakai bawaan making berarti dong? Ya awalnya gue pakai bawaan Aerox. Oke. DRP ngeluarin tuh yang 70. Cuma di linernya nggak kuat, 2 kali udah hancur. Jadi lanjut gantinya ke blok MX King. Cuma blok MX King ini harus ada penyesuaian di bagian crankcase untuk CR70 ya. Jadi si crankcase digedein lagi tapi tanpa ngerubah jalur oli. Diusahain sih jangan sampai geser ya, kalau geser agak susah soalnya. Jadi ditipisin si crankcase biar masuk blok MX King yang 70. Ini pakai merek MG Racing untuk MX King. Ya, untuk MX King dia sebenarnya sama kayak XTR. Cuma beda dari branding aja. Bahannya sama sebenarnya. Bahannya sama, sampai CR pun sama FJN. Berarti ini bawaannya udah 70, Mas. 70. Nggak ada yang diubah lagi. Nggak ada. Oke, sehernya apa? FJN. FJN. Emang dapat seset sih, beli set merek FJN sehernya. Nah, ini juga terkenal dengan Aerox Spec 70 Pertalite. Iya. Coba jelasin, Mas, kenapa bisa menggunakan Pertalite nih, Mas? Pertalite itu pertama kompresinya emang nggak gede. Ini kompresinya tuh nggak sampai 12. Masih cukup ditambung sama Pertalite. Dan satunya lagi pengapiannya. Pengapian settingan dari ECU-nya itu nggak gede-gede. Pengapiannya kecil, dibuat kecil sengaja. Biar bisa nampung Pertalite. Sejauh ini lu pakai Pertalite aman, Mas? Aman. Dengan spek kayak gini? Aman. Aman. Buat kerja, jalan aman. Mantap tuh. Biasanya spek-spek yang udah ekstrim-ekstrim pakainya turbo. Iya, turbo. Kalau paling parah bensol. Ya, ada yang pakai bensol kemana-mana. Iya. Lo bayanginnya kalau pakai bensol kemana-mana, berapa duit tuh? Pusing. Ini pakai Pertalite, ekonomis. Yoi. Untuk bagian mesin belakang nih, masih lanjut. Kerkas gue pakai KTT. Untuk stroke-nya? Langkahnya dia jadi total 62,7. 62,7. Naik 4 mili. Oke. Atas bawah. Berarti ini overbore, Mas? Overbore masih 70, 62,7. Total cc-nya sekitar di 242. 242 tuh. Lo nggak mau buletin jadi 250 tuh, Mas? Aduh, naikin kerkasnya agak sulit ya. Soalnya gue sampai sekarang belum ketemu kerkas buat Aerox yang kuat selain bikinan. Bikinan pun kan kadang ke tukang bubut nggak semuanya sama. Iya, betul. Gue pernah pernah ada yang bikin kerkas di tempat bubut yang sama, hasilnya beda. Nah, gue masalah di situ dari kemarin. Jadi gue pakai kerkas yang aftermarket udah jadi aja lah. Udah gitu emang kebetulan gue dipercayain buat jadi motor prototype buat nyobain kerkas KTT ini yang masuk ke Indonesia. Berarti kerkas ini masih prototype, Mas? Iya, tapi sekarang udah jual massal. Oh, sekarang udah jual massal karena sekarang. emang kuat banget kerkasnya. Udah oke berarti. Ini motor nge-gym 3 kali. Kerkasnya nggak apa-apa. Gak bengkok tuh, Mas? Yang terakhir doang karena serep pecah. Serep pecah baru bengkok dikit banget. Terbukti kuat. Sisanya aman. Alhamdulillah. Tuh, kalian yang mau buat spek-spek ekstrim mungkin bisa ke KTT kali ya. KTT boleh kali masuk. Buat Mio ada kali buat Mio. Kita lanjut nih, Mas, ke spek yang banyak banget tanyain orang. Kirian. Kirain lo apa sih ngap? Dari depan dulu nih, Mas. Dari depan, dari puli depan kali ya? Iya.
Dari puli depan kalau buat sekarang gua lagi nyobain pakai punya BRT. BRT. Oke. Puli rumah rollernya BRT tapi kipasnya standar. Terus roller gua sekarang pakai di 8 gram rata. 8 gram rata. Untuk derajatnya Mas? Derajat standar BRT gua nggak tahu sih itu berapa. Oh, berarti nggak ada yang di itu lagi. Tapi kalau sebelumnya gua belang derajatnya. Oh gitu. Jadi si rumah rollernya 13,8, si kipasnya 14. Oh gitu. Nah ini gue juga mau nanya nih Mas. Gue agak bingung kalau misalnya derajatnya beda gitu. Itu perbedaannya di mana sih Mas? Gue juga nggak bisa ngejelasin ya. Gue tuh ngerasainnya. Jadi kalau dibelang gitu, lo beltnya nggak selama derajat gimana ya? Misalkan 13,8, 13,8. Dia derajat lebih tegak dibanding standar kan? Iya. Jadi kalau misalkan dua-duanya 13,8, dia beltnya naiknya bakalan lama. Sekali naik langsung ke atas. Nah kalau misalkan dibelangin, naiknya tuh nggak bakalan secepat 13,8 dua-duanya. Jadi di pertengahannya lah. Kayak lu ngebobot 13,9 gitu-gitu. Kayak roller seling aja. Cuma paling kalahnya di fan belt karena derajatnya beda. Itu lah ya, ada kekurangannya juga ya. Iya, plus minus lah namanya modifan mah. Ini gue unik nih, 3 belang nih kan kiri. Gue juga sempat kepikiran tuh Mas mau bikin puli yang setengahnya 13,5, setengahnya 13,8 gitu. Ada nggak sih Mas? Ada yang kayak gitu anak-anak X-Max. Oh gitu? Ada yang pakai kayak gitu juga. Lo pernah nyobain nggak Mas? Gue pernah sih. Gue juga nggak tahu tuh efeknya gimana. Nah itu kan kalau misalnya 13,5 ngakalin bawahnya tuh, 13,8 atas sih. Mungkin enak kali ya. Di Mio nggak tahu sih. Ya dicoba-coba aja kan yang tahu. Kita lanjut. Ini fan belt standar? Fan belt standar. Standar, karena terbukti kuat. Kita lanjut ke puli belakang. Bukannya nggak kuat sih, bukannya terbukti kuat sih, belum ketemu yang kuat standar. Standar pun gue udah putus 3 kali. Putus 3 kali. Terus nyangkut pernah, terbalik pernah. Ya gitulah. Namanya balapan. R&D ya Mas ya? Iya, trial and error. Oke, kita lanjut ke bagian puli belakang nih Mas. Puli belakang sliding shaft semuanya standar. Nggak ada yang dicok, nggak ada yang dikerok. Buat di sliding shaft paling cuma main di perperan aja. Perperan, mangkok sama kampas ganda. Per gede pakai berapa Mas? Per gede sekarang lagi pakai punya Vario. Vario 150 LED out yang warna hijau. Punya Vario. Sebelumnya emang pakai yang keras-keras karena dulu kan pakai spek 63 ya. Butuh per yang keras. Kalau sekarang malah justru motornya nggak mau pakai per keras. Mintanya yang lembek. Kalau pakai yang keras motornya terlalu teriak. Karena limiter kan nggak tinggi, jadi kayak keburu kena limit. Gampang limit ya. Oke. Jadi karena ini power dari bawahnya udah gede, dari RPM rendah di power udah muntah semua. Jadi per lemes. Awalnya malah pakai per standar Aerox. Cuma pas pakai per standar Aerox, mungkin karena kelemesan, beltnya nyangkut di sliding shaft bawah. Bener ngunci. Keluar gitu jadi. Iya, enggak jadi sliding shaft kan kalau kebuka tuh, bawahnya ada space tuh. Beltnya masuk ke dalam, karena saking ketarik di depannya. Itu pusing gue ngakalin CVT itu. Terus buat per sentry ini pakai KTC 2500. Nah, per sentry-nya nih keras banget. Keras banget ini. Per sentry justru dikerasin. Kalau misalnya pakai per sentry standar, motor dinyalain bannya muter. Jalan sendiri. Langsung muter gini. Jadi motornya nyundul-nyundul. Makanya dikerasin. Iya. Itu per sentry-nya. Terus kampas ganda ini pakai pantekan. Untuk mangkoknya Mas, berarti harus diseimbangin dengan mangkoknya kan? Mangkoknya cuma dibolong-bolongin aja sih. Nggak di kartel Mas? Nggak di kartel. Karena kalau kartel itu buat borapan malah slip. Oh gitu? Dia bakal slip terus. Habis deh kampas gandanya. Gue udah pernah nyobain. Tapi kartel cuma biar bunyi ngiung aja. Itu sebenarnya. Tuh ilmu juga tuh guys untuk yang pengen speknya gede-gede nih kayak Mas Polai. Mungkin bisa kebanyakan pakai par standar Mas. Par standar. Gue tuh usahain pakai par standar lah. Biar lebih enak. Kan kalau mau mangkok dibolong-bolongin aja biar biar debunya keluar. Oke, kita lanjut ke bagian rasio. Kalau sekarang motor buat touring sama buat NR sekarang lagi pakai rasio 14:32. Pakai ini mereknya TWH kalau nggak salah ya. Thailand ya. Sebelumnya kalau buat trek-trek pendek 500 meter itu pakai 1025. 1025 KTT juga. 1025 itu perbandingannya sama kayak 1333. Dia 2,5. Kalau dari standar tuh berapa mata? Standar Aerox itu gue lupa berapa matanya ya. Gue gak pernah ngitungin. Gue tuh dulu awalnya pernah pakai rasio NMAX standar itu 12,35. Terus pindah lagi 1025 itu sama kayak 13,33. Masih kependekan sekarang di 14,32.
Mungkin kalau ini masih kependekan lagi, naik lagi 15.32. Makin berat. Jajan rasio mulu capek. Namanya biar riset ya guys Iya. ya. Oke, kita lanjut ke bagian pendinginan dulu nih Mas. Apa yang lu ubah? Pendinginan sekarang tadinya ini radiator baru nempel 3 hari. Baru nempel 3 hari. Baru nempel 3 hari. Ini udah di pasaran belum Mas? Belum. Belum ada. Lagi-lagi aja nih. Jadi ini dari kemarin tuh pakai radiator standarnya Aerox. Itu udah cukup banget, suhunya aman. Terus kemarin emang kebetulan lagi riset radiator KTT ini yang dual play. Dual Jadi play. dalamnya ada dua selongsong. Lagi riset juga buat Aerox nih. Nanti tunggu aja produknya bakal keluar kok. Nah, gimana tuh kalian yang mau ganti radiator yang jadi aluminium, yang dua play yang lebih tebal dan volume lebih banyak bisa Ya. dari KTT ini. Tapi harus nunggu karena ini masih prototipe yang dipasang di Mas Polai. Iya, lagi Kalian tunggu percobaan. aja nih. Ini udah di bypass belum Mas? Udah, Airnya? karena ini HT making nggak ada termostatnya. Oh. Termostatnya making tuh kan di bagian in sebelah Di kiri. kiri? Iya, Heeh. jadi udah langsung ada. Langsung bypass ya? Hmm. Oke. Kita lanjut. Bagian ini Mas, tadi lupa kebahas bensinnya Mas, dari fuel pump ada yang lu ubah? Full pump nggak ada. Nggak ada? Full pump standar. Cukup? Cukup. Full pump standar, injektor aja yang ganti. Oke, kita lanjut ke bagian pembuangannya nih kalau gini. Pembuangan lo pakai apa dan speknya berapa nih Mas dari leher? Pembuangan ini knalpot pakai WRC karena yang bisa cepet request satu custom kan WRC. Gua di WRC ini pakai inlet. Tapi enak Mas dengan spek Karena kayak gini. memang hitungan angkanya segitu dari bengkel mintanya. Oh, berarti emang udah racikan dari bengkel ya? Oke. Racikan dari bengkel ya? Oke, kita bahas-bahas bengkel Mas. Lu buat mesin ini di mana? Gue bikin motor ini di Duta Motorsport di Bekasi, daerah Bekasi. Duta Motorsport di Bekasi. Dan Nyari-nyari tempat dyno tuh biasanya di Duta. Orang-orang Bekasi itu, Duta Motorsport. Oke, ngomongin dyno. Untuk datanya berapa nih Mas? HP? Ini terbesar apa terakhir? Terakhir aja nih. Kalau terakhir ini setelah street race kemarin buat bawa touring di 31,5, tapi itu belum final. 31,5. Iya. 31,5 tapi belum final karena kemarin harus rubah persivity kelembekan. Jadi atasnya grafikat dia turun, ngayun, harus ganti persivity. Nah, gua gak bawa lagi itu persivity kemarin. Oke, berarti untuk sementara Potensi aja ya. bisa di 32 karena 32. terakhir buat street race itu di 32,7. Untuk paling gede 32,7. 32,7. Tapi itu belum dimaksimalin lagi sebenarnya ya. 32,7. Cuma buat stress aja. Di Aerox. Sebenarnya kegedean powernya. Kalau buat hujan-hujan digas bannya slip terus. Wah. Goyang terus. Gila banget. Pokoknya ini spek pertama yang gua rasain di motor maxi, gua gas bisa terbang dengan berat badan gua 90 kilo. Ini baru spek pertama yang bisa kayak gitu. Gila 32. Gila banget. Udah kayak motor-motor laki. Iya. Perbandingan sama R25 buat balap kemarin R25 yang kelas TU itu 31. Iya. Ini 32. Terus Buset. X-Max 344 kemarin dapat di 33 atau 34 gitu. Beda dikit banget sama ini. Kacau. Nah, ini kan gue sering lihat nih. Ini sering lepas bareng Faruk. Oh, peredaran dunia. Peredaran duniawi. Ini tuh top seatnya berapa nih Mas? Boleh di-spill gak? Top speed sebenarnya ini nggak gede karena dari kemarin tuh gue selalu trouble nyari settingan biar motornya bisa manjang. Dari rasio, dari CVT, dari kemarin tuh selalu riset sekalinya dapet napas panjang bloknya kalah. Kemarin biar terletak. Nah, buat blok yang sekarang nih MG ini belum dites. Dari kemarin belum sempet ener karena motor juga baru keluar. Sekarang keluar langsung bawa touring. Kemarin terakhir di 182, mirip sama kayak Roka. Tapi ini disclaimer, gue yang bawa. 182 kemarin itu lagi ngegas bareng ini Ko Edwin tahu Mandalika, NMAX Mandalika. Itu iya. ada video tuh di kita tuh. Iya. Ko Edwin McAfee ya kan. Iya. Itu Ini lagi 182 effort gak Mas? Sekelas 182? Enggak sih. Itu gua ngambil angin tuh langsung dua dari belakang ke depan. Gila kacau. Gila ya spek untuk ini benar-benar berarti definisi sleeper sesungguhnya tuh kayak gini nih. Aduh, gue sih pengennya disebut kayak gitu ya, cuma kan gue nggak bisa
ngaku-ngakuin lah biar orang aja yang ngomong kayak gitu. Bocil-bocil yang tengil ketemu motor ini. Lo digas tengah juga tinggalan sekebon. Kadang lucu tuh kalau kayak di Sudirman, kalau lagi ener-ener kan biasanya anak-anak kopling rame tuh. Pada kenceng-kenceng banget, ngapa tuh gue mah diem aja di belakang ngikutin. Ih, lo bisa ngikutin motor kopling. Aerok. Nggak masuk akal mas. Masuk akal mas. Karena emang ini tuh sebelumnya pas bikin 70 tuh nggak ada rencana. Dulu malah bengkel gua tuh kayak udah malas megang motor gua di pas 63 free. Karena motor gua, karena umur mungkin, motor udah nggak mau teriak, powernya udah nggak mau keluar. Kayak gue even, gue bilang ke bengkel, mas gue mau ganti TB dong sama dyno ulang. Aduh males gue megang motor lu, nanti aja lah gitu, malah suruh pindah bengkel gue. Terus tiba-tiba kemarin adalah kepincut sama orang bengkel, gue lagi main aja, lagi main ke bengkel. Mau gue naik spek, berapa mas? Tapi belum tahu nih. Pokoknya di atas 65, di atas 66 lah. Di atas blok aftermarket Aerox yang ada sekarang. Tapi ternyata bukan pakai Aerox, langsung pakai T-Making. Langsung lah tuh gue kepikiran, waduh T-Making budgetnya berapa nih? Terus orang bengkel bilang, tungguin nih sampai NMAX 70 jadi, powernya bagus dan awet, lu masuk. Oke, gue tungguin NMAX jadi, powernya bagus, itu masih di bawah 30, tapi awet. Motor gue masuk lah, gue nggak tahu nih. Seri 70, ngomongnya pertama seri 67. Pakai punya ZX, 67 apa 68 gitu gue lupa, punya ZX6. Awalnya ngomong pakai seri itu. Terus gue pikir, oh ya udahlah gitu, gue kayak udah bosan banget nih 63, terus juga itu mesinnya udah rewel kan, geter banget semuanya. Gue minta refresh aja, pengen refresh mesin. Gue taruh, dikerjain, cuma seminggu. Minggu cepet Seminggu loh. tiba-tiba difotoin, pokoknya H+ sempat difotoin, tek. Waduh nih share berapa? Gue bilang gede banget. Gue main lah tuh, gue penasaran, gue ke bengkel. Gue ukur pakai sikuat, wah sialan 70 yang ketempel. Ditipu spek sama bengkel sendiri. Tiba-tiba motor nyala, dyno pertama langsung keluar tembus angka 30. Gila. Itu gue lompat jauh banget, gue dulu cuma 24. Mas. Dulu gue paling tinggi 24,5, 24,6. Tiba-tiba dyno dengan CVT dan rasio seadanya 30. Waduh, potensinya gede banget, bisa lebih gede lagi nih kalau saya mikir gitu. Gila. Cuma memang kalau di 70 itu buat nurunin rasio susah sih. Nurunin kompresi. Karena gue kan minta ini buat pakai pertalite ya. Jadi nurunin kompresi di seri-seri gede itu susah banget. Squeeze-nya tuh capek. Iya. Squeeze sampai kayak kolam renang tuh head. Dalam tuh. Dalam banget itu kacau. Oke. Ini Mas Ino dibahas semua. Kita bahas ke pemakaian atau konsumsi bensinnya Mas. Gimana nih Mas dengan spek kayak gini? Gimana ya? Kalau gua bilang sebenarnya ini konsumsinya tuh nggak beda jauh sama 63 free gua. Karena dengan injektor yang sama. Tapi dengan RPM yang lebih rendah dibanding 63 free gua dulu. Karena 63 free gua dulu itu limiternya di 12.200. Ini cuma di 10.000. Jadi mirip-mirip lah. Kayak kemarin gue ke Cilete habis bensin, gue pakai full Pertamax ya. Itu kemarin touring 250.000. 250.000. Kayak normal ya segitu ya. Untuk spek segini reasonable sih Mas menurut gue. Iya. Nggak sampai yang mahal-mahal banget. Betul. Mungkin sama kayak speknya kayak Mio 62 lah gitu. Iya, mirip-mirip lah segituan. Bensinnya sebenarnya nggak boros-boros banget sih. Kecuali NR. Nah, kalau lagi gas kalau begini nih, bensinnya beda. Gue NR kemarin paling parah tuh, dalam semalam gue ngisi 2 kali full tank. 2 kali full tank abis. Tuh gue muter-muter Jakarta, terus naik Antasari. Pokoknya muter-muter Jakarta dulu nih, dari bensin dulu, lah udah tinggal 1, gue ngisi lagi full tank. Terus naik Antasari, muter-muter lagi, lah habis lagi sampai rumah, tinggal 1 lagi. Pulang, aduh kacau. Tiga tuh makanya berarti kalau harian ya reasonable lah. Untuk spek kayak gini. Oke. Dari semuanya udah dibahas nih, mesin paling gokil menurut gue sejauh ini di channel ini. Paling ekstrim, semuanya semua spek tuh ekstrim udah. Ada rencana mau naik lagi Mas? Kayak cukup sih di sini dulu. Ya? Udah 70 dulu dalam waktu yang lama kayak. Mungkin kalau misalkan emang orang-orang bengkel udah mood lagi, yuk otak udah pada jalan lagi, ditawarin, budgetnya ada, sikat. 80 mungkin kali ini. Jadi Aerox yang kuning, kayak anak-anak Jawa. Nah ini untuk perbandingan bensinnya kira-kira berapa Mas? 1 banding berapa Mas? Kayak sekitar di 115, 116 mungkin ya? 115, 116 116-an lah. Ya kalau dilihat dari speknya sih reasonable banget. Kecuali spek lu cuman 54 segitu mah. Banjir mesin lu. Boncos dong. Oke. Kita bahas untuk bangun mesin spek kayak gini Mas.
Boleh di-spill nggak sih budgetnya berapa? Boleh. Nah, ini kalau ada orang bikin juga nggak apa-apa. Nah, Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin juga 70 persis kayak gua, itu kemarin gua habis di 20 20 di luar ECU. di luar ECU. Di luar ECU. Mungkin nama ECU jadi deket 30 lah ya. Ya, di 25 27 lah. Nah, itu tuh. Ini Itu dengan udah semuanya sih sebenarnya. udah terima jadi pokoknya. Terima jadi sampai Udah CVT, dyno. udah dyno. Udah CVT. Ya menurut gue reasonable lah dengan lo pakai head making, block making, juga kerkasnya KTT. Iya. Kelas juga bisa milih mau pakai apa. Betul. Asal Sorry, ngejelekin dulu ya. Aduh. Oke, tuh yang kalian mau tahu budgetnya segitu. Kalian kalau mau kaget gak usah kaget, orang reasonable speknya gitu dengan budget segitu ya reasonable menurut gua. Dengan R&D juga dari bengkelnya, oke juga. Oke, dari pembahasan mesin, kita balikin lagi ke Bagio. Nah, tadi kita udah bahas dari segi eksterior dan juga tadi dibantu Cosi untuk pembahasan mesin ya Mas ya. Ya. Nah, sekarang gue mau nanya pertanyaan-pertanyaan yang lumayan penting di konten Proper Fitment ini Mas. Semoga ada yang nonton di video lama ini, belakang-belakang ini. Oke, pertama gue mau nanya aliran modifikasi lu ini Mas di Aero. Aliran modifikasi gue ini konsepnya lebih ke sleeper ya. Nah, lebih ke sleeper nih. Orang-orang pasti nanya, sleeper apa tuh bang? Sleeper apa tuh ngap? Gitu. Coba jelasin Mas. Kalau sleeper menurut gua itu looks luar kebanyakan standar tapi mesinnya nggak standar. Oke. Ya. Jadi secara estetika, secara eksterior terlihat standar. Ya. Cuman tiba-tiba mengagetkan. Diam-diam menghanyutkan. Nah, itu dia itu. yang gue incer di situ. Oke, jadi alirannya dan itu menurut pandangan Mas Pola ya arti kata sleeper ya, Ya. tadi yang lu katain. Nah, Ya, boleh. benar. Serigala berbulu. Apa mau utuh kan di sini? Oh enggak. Oke, lanjut selanjutnya ini adalah karena kita pakai nama kata proper nih. Sebenarnya proper ini ya banyak arti sesuai pandangan orang ya Mas. Iya. Nah, setiap narasumber pengen gua tanyain sebenarnya pandangan lu terhadap arti kata proper itu apa sih? Menurut gua arti kata proper itu tergantung bidangnya lu apa. Kalau gua, Oke. lu buat balap, motor lu proper buat balap gitu. Lu buat harian, motor lu proper buat harian. Tuh. Lu NR, ya motor lu proper buat NR lah gitu. Jadi di segala kondisi sebenarnya ada yang bisa dibilang proper ya. Iya, kalau menyesuaikan kondisi. Iya, menyesuaikan kondisi. Kalau menurut gua Oke. seperti itu. Nah, itu pendapatnya Mas Pola itu. Mungkin kalian mau berpendapat juga di komen boleh ya. Asal jangan pakai kata-kata yang netizen banget gitu loh. Biasa itu. Iya makanya. Nah, selanjutnya ini adalah kita membahas tentang pandangan lu terhadap parts original, baik itu aftermarket maupun yang OEM-nya si motor itu. Ya, Gimana, Mas? menurut gua part original tuh penting buat build quality. Jadi gini loh, lu beli barang KW, looks-nya mirip banget, tapi lu pakai bentar rusak. Nah, lu jadi beli beberapa kali tuh jadinya. Oke. Keluar budget malah jadi lebih banyak. Jadi lu mendingan beli original sekalian, mahal sekalian, tapi sekali. Yang gua rasain sih kayak gitu ya. Betul. Dan itu memang ya kita lebih concernnya terhadap fungsi-fungsi yang fatal di motor ya, Mas. Ya. Itu. Fungsi-fungsi Seperti kayak durability gitu Kayak loh. Itu paling. pengalaman gitu kan itu diusahakan ya Ya. menabung lebih lagi gitu untuk ya bisa seperti yang dibilang Mas Pola itu daripada kita keluar kos 2 kali ya Mas Iya, benar. dan juga waktu gitu ya mudah-mudahan teman-teman yang di sini bisa lah nabung dikit untuk pakai yang original tapi kembali ke kalian lagi itu kita nggak ngarahin ke situ Iya. cuman tadi ya udahlah nggak usah dibahas lagi lah ya. Ya kan nanti berkomentar aja lanjut. Nah tadi kita udah bahas seluruh modifikasi yang lu sematkan di motor ini nih. Iya. Tapi kita agak sungkan mau nanya budget nih, boleh nggak nih Mas ya? Boleh. Boleh ya, Mas, ya? Tapi ini gue budget tuh nggak semuanya gue bahas sih. Kayak ini tuh rata-rata aja kayak hitung cepet lah. Boleh. Hitung cepet. Ya, secara total aja Mas. Secara total motor udah habis berapa ya ini? Mungkin sekitar 40-an lah. Itu dari awal banget. Dari awal. Oh kalau dari awal banget. Dari Iya. mesin jebol-jebolan. Boleh kalau lu masih apa? Waduh, bisa 100 lebih. Banyak banget kalau part-part jebol tuh berkali-kali jebol udah lumayan banyak. Jadi kalau dari awal banget nih yang lu masih ingat itu juga ya lu ngomong budget hampir bisa
100 kali ya. Iya. Bisa Tapi segitu lah. tapi kan balik lagi yang dicari apa? Kalau kepuasan ya lu puas gitu ya. Puas sih puas. Nah, puas. itu puas. Pastilah namanya modif tuh kan kepuasan pribadi ya. Iya. Kita sendiri yang pakai. Makanya kenapa gue selalu nanyain ini sebenarnya apa namanya agak lancang nggak sih gitu ditanya gitu gua untuk nggak masalah sih kalau narasumber. soal itu ya. Karena takutnya kan ada yang Iya, bahan emang pikiran ya abis ini, wah ini segini. Ada emang yang kayak gitu juga. Cuma Iya, kalau makanya. gua Tapi sendiri kalau sih, lu enggak ya, gua Mas? nggak masalah. Yang penting happy dan hasilnya udah Yoi. terbayarkan gitu Betul. Mas. Oke. Nah, jadi juga tadi lu bilang 100 ibaratnya angka 100 itu lu dapatkan memang dari awal lu bangun. Iya. Dan itu juga kan emang nggak langsung plek jadi gitu kan. Memang ada ya lu waktu R&D-nya lah. Trial and error. Terus yang ya separah-parah yang jebolannya juga lah. Ya jebolnya juga itu kan dari segala macam itu juga harus dilihat gitu. Jadi nggak cuma segala semuanya angka gede-gede aja Iya, gitu. karena ini kan dibahas abisnya udah berapa Betul, dari awal, betul. bukan yang ketempel sekarang gitu. Nah, betul. Nah, mungkin bagi teman-teman yang main Aerox juga mau konsepnya seperti Mas Pole malah bisa jadi referensi Mas ya. Iya. Dengan tidak mengeluarkan kos yang hampir sama kayak lu. Iya, bisa Bener lebih kan? murah. Nah, Jauh lebih murah. dan boleh nggak nih orang konsultasi sama lu nih? Boleh. Boleh. DM aja, Instagramnya? langsung DM aja ke Di mana IG gue, Instagramnya? Arik Polai. Arik Polai, nanti ditaruh juga di deskripsi. Ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya lebih ke ini sih Mas, tips aja dari lu untuk memulai modifikasi. Ya karena lu pegang Aerox ya. Ya yang lu rasain aja nih dari awal nih sepertinya apa gitu ya, apa namanya? Tips modifikasinya gitu. Yang krusial aja ya. Ya terserah lu gitu. Maksudnya untuk sebagai dari pemula gitu. Oh, pemula. Looks-nya atau performance atau mesin? Itu Gimana? bisa di breakdown lagi sih sebenarnya sih, benar-benar. Kalau soal looks sih gua prefer downsize sih. Karena looks gua kurang suka Aerox yang agak gambut. Oh, ini downsize dari segi ban Ya, berarti bahannya downsize. Oke. Kecilin aja pakai ukuran PCX Thailand, PCX CBU. lokal, iya. PCX lokal, sorry, PCX lokal. Ya, Ikutin ukuran ban PCX lokal. ikutin. Ya, itu apa namanya? Saran dari segi eksterior. Eksterior. Ya. Dari segi looks nih dari Mas Polai. Terus untuk mesin nih Mas, kalau kita mau main, tiba-tiba kita nggak mikirin eksterior nih, tapi kita pemula pengen kenceng gitu, pengen enak gitu. Kalau mau lewat biasanya CVT. Kirian ngap. Kirian. Nah, Ngap-ngap kirian nih. Ngap kirian. Nah, itu. Nah, Kalau itu juga. buat kirian, gue ada teman sendiri yang emang jualan parts kirian sampai sekarang. Oke. Temen deket gue banget itu di cari aja IG-nya Idealizen. Nah, gue biasa kalau bikin kirian tuh selalu ke sana ke dia gitu. Kalau bikin dari bubut-bubut lah, custom-customan tuh kalau kirian ke dia kalau gue. Itu tuh lagi Kalau yang mau nyari-nyari, kalau nyari juga boleh ya, mungkin ada mereka juga punya referensi. Tapi menurut lo, ketika lo mau menaikkan performa nih bagi pemula, memang dimulai dari yang kirian dulu. kirian dulu biasanya. Oke, baik. Itu aja sih paling pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih banget ya Mas sudah mampir ke channel kita ini yang tidak seberapa ini. Gitu lah. Oke. Banyak nih di sini. Mohon maaf juga nih Mas kalau misalkan kita salah kata Nggak gitu apa-apa, atau santai. misalkan minumnya kurang apa gitu. Kagak apa-apa, santai aja. Awan. Oke, bagi teman-teman yang masih mau dan penasaran motor apa aja yang akan kita review, boleh aja di-subscribe ke Proper Fitment. Dan juga kalau pengen tahu motor-motor sebelumnya yang sudah kita review, bisa dilihat di tab videonya yang di channel tersebut. Dan juga kalau pengen lihat referensi motor-motor dan juga siapa aja narasumber yang kita undang di Instagram, nah itu di Instagram kita tuh ada juga di @permen.media. Di situ udah disediakan jelas banyak motor-motor yang sudah kita review, pilihan ngap-ngap permen ini ya. Kalau misalkan kalau misalkan ya kalian tertarik atau apa dan kita udah tag juga owner-ownernya, bisa langsung konsultasi dan ya sebagian besar apa namanya yang kita review orangnya mau diajak untuk berdiskusi dan berkonsultasi gitu Mas ya. Seperti Mas Arik Pola ini. Oke, sampai ketemu di next video, next episode. Kira-kira motor apa yang mau dibahas juga boleh ditaruh di komen.
sesuai requestan kalian, kita akan proses dan mudah-mudahan juga ada. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.